Assalamualaikum Bu Andrea. Perkenalkan, saya Rizky Firmanta. Sebelum memulai presentasi ini, saya izin pantun dulu ya Bu. Sesuai sama request dari Ibu sebelumnya. Yang pertama itu jalan-jalan ke pasar minggu, makan bakso, nggak dapet tempat. Bagaimana kabarnya Ibu? Kangen nggak sama kita berempat? Satu lagi Bu, naik delman ke Tanah Abang, mampir bentar makan ketupat. Kalau teknologi ingin berkembang, masyarakat itu harus terlibat ya Bu. Dari pantun ini baru saya mulai ke topik presentasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan strategi sosialisasi ICT di daerah 3T Sulawesi Tengah dengan studi kasus di 3 kabupaten, yaitu Donggala, Tojo Una-Una, dan Sigi. Fokus utama presentasi ini adalah bagaimana mengakses literasi dan pemanfaatan teknologi informasi agar dapat mendukung layanan publik dan aktivitas masyarakat sehari-hari di wilayah tersebut. Lanjut, Sulawesi Tengah itu sih sebenarnya cukup aktif ya Bu, mendorong digitalisasi desa. Namun kenyataannya masih banyak juga sih wilayah yang belum memiliki akses internet merata gitu. Bahkan tercatat sekitar 606 desa masih tergolong blank spot. Kondisi ini yang membuat sosialisasi ICT ini menjadi penting, bukan sekedar memperkenalkan teknologi tapi memastikan masyarakat itu benar-benar memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kajian ini berfokus pada bagaimana pendekatan komunikasi dan sosialisasi yang tepat bisa mempercepat penerimaan ICT di wilayah ini. Sebelum masuk ke strategi, saya ingin memperlihatkan dulu kondisi existing di daerah tersebut. Pertama itu jangkauan internet memang belum merata seperti yang saya bilang sebelumnya, terutama di daerah pegunungan dan kepulauan. Terus kedua, meski jaringannya belum merata, tapi pemanfaatan ICT sudah mulai terlihat di beberapa sektor, terutama itu di pendidikan dan layanan publik. Walau masih terbatas juga. Tapi yang ketiga nih, ini yang paling penting. Kebutuhannya sebenarnya sih bukan soal jaringan doang, tapi juga perangkat, kemampuan SDM, dan juga pendamping yang bisa menjelaskan dan memberikan pemahaman dengan mudah agar semuanya tuh berlangsung berjalan secara lancar. Tantangan sosialisasi ini utamanya itu ada di literasi digital. Masyarakat yang belum merata, ada kesenjangan pemahaman antara aparatur desa atau perangkat pemerintahan, guru, terus pelaku UMKM dan masyarakat umum pada umumnya. Di sisi lain ada dua risiko yang saling berkaitan kalau materinya terlalu teknis, maka akan kesulitan dipahami oleh masyarakat.
Tapi kalau jaringannya masih terbatas juga, masyarakat pun jadi ragu terhadap pemanfaatan ICT yang disosialisasikan ini. Jadi tantangannya itu ada dua arah, dari sisi pemahaman dan dari sisi infrastruktur. Tujuan sosialisasi ICT dari tantangan tadi, kita kita lanjut ke tujuannya. Sosialisasi ICT itu ada tiga tujuan. Yang pertama, mendorong penerimaan layanan digital di masyarakat. Yang kedua, memperkuat kapasitas aparatur desa. Dan yang ketiga, mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Karena harapannya itu pada akhirnya ICT bisa memberi dampak nyata pada pendidikan, ekonomi, dan komunikasi masyarakat, baik di dalam wilayah tersebut maupun di luar. Lanjut, strategi sosialisasi. Nah, bagaimana ya strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut? Saya di sini ada tiga. Yang pertama menyarankan menggunakan bahasa yang sederhana dan pendekatan yang partisipatif. Yang kedua, mungkin mencoba melibatkan tokoh-tokoh yang sudah dipercaya masyarakat seperti tokoh desa, tokoh agama, guru, pelaku UMKM. Karena ya supaya pesannya itu lebih mudah diterima jika mereka yang menyampaikan. Ketiga, mencoba menyertakan demo langsung atau mempraktekkan langsung bagaimana caranya mengakses layanan digital atau bagaimana caranya menggunakan aplikasi yang sudah disediakan, supaya masyarakat langsung bisa merasakan dan memahami manfaatnya tuh ternyata bagus loh untuk kehidupan mereka. Strategi ini juga perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Seperti di Donggala, fokusnya itu pada literasi digital, digital sekolah, ya, digital sekolah dan masyarakat pesisir. Kalau di Tojo Una-Una itu lebih ke pendekatan yang harus menjadi pertimbangan karena karakter kepulauan, soal aksesnya juga, transportasi antar pulau, dan kebutuhan antar desa. Sementara di Kabupaten Sigi kita memanfaatkan momentum perluasan jaringan internet desa yang sedang berjalan supaya masyarakat langsung merasakan manfaatnya dari apa yang sudah kita sosialisasikan. Untuk implementasi, saya merekomendasikan pendekatannya itu bertahap, mulai dari prasosialisasi, melaksanakan kegiatan, terus pendampingan pada saat kegiatan, sampai evaluasi akhir dari kegiatan ini. Yang perlu digarisbawahi, keberhasilan program ini tuh nggak cukup diukur dari jumlah kegiatan, tapi juga diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar ikut andil berpartisipasi dan memakai atau menggunakan layanan ICT yang sudah disosialisasikan. Karena sinergi antara pemerintah,
terus dinas pendidikan, provider, dan komunitas lokal itu menjadi kunci utamanya sih, supaya program ini tidak berhenti di awal-awal atau pada saat presentasi doang. Terakhir, kesimpulan dari presentasi ini, sosialisasi ICT di daerah 3T Sulawesi Tengah ini harus dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah tersebut, bukan dengan pendekatan yang seragam atau menyamakan rata semua proses sosialisasi ICT-nya itu disamakan. Ada 3 faktor yang menentukan keberhasilan. Pertama itu jaringan yang tersedia, pastikan itu jaringan memang harus hal yang paling utama. Itu literasi masyarakat, gimana caranya bisa meningkatkan literasi masyarakat, dan pendamping yang konsisten menjelaskan, memberikan pemahaman. Jika ketiganya ini berjalan dengan baik, ICT bisa benar-benar menjadi alat untuk memperkuat layanan publik, layanan pendidikan, meningkatkan ekonomi masyarakat di Donggala, Tojo, Una-Una, dan Sigi. Mungkin itu aja, Bu. Demikian presentasi saya mengenai strategi sosialisasi ICT di daerah 3T Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.